Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ulfati wal i'tisam wa nahana 'anit tafarruqi wal khisam. Wassalatu wassalamu 'alan nabiyyil karimil mu'azzam. Amma ba'd. Kepada Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, hadirin kerabat dai-daiyah dan para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga tetap dalam perlindungan Allah Azza wa Jalla. Hadirin rahimakumullah. Seorang profesor riset psikolog Swedia Norwegia, Aweus, pernah berkata bahwa bullying merupakan perilaku negatif yang dilakukan secara sengaja, secara berulang-ulang dan semata-mata menyerang, dikarenakan karena adanya penyalahgunaan kekuasaan. Namun ironisnya saudara, kekaguman terhadap dunia kini tinggal kenangan. Sebab maraknya kasus bullying kini menjadi pemicu timbulnya perpecahan dan pembunuhan. Komunitas Anak Indonesia mengatakan bahwa kasus bullying di tahun 2022 sebanyak 226 kasus melonjak tajam dibandingkan dengan kasus tahun sebelumnya. Oleh karena itu, izinkan saya menyampaikan mauidhah hasanah yang berjudul "Di era bullying semakin booming, kuatkan ukhuwah basyariah berlandaskan etika kemanusiaan." Hadirin, di zaman sekarang ini tidak sedikit kita melihat kejadian orang yang seharusnya saling mengajak malah saling mengejek, yang harusnya saling merangkul malah saling memukul. Bahkan terdengar banyak informasi maraknya rencana pembunuhan. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Yang namanya saudara itu ibarat ketika tubuh kita sakit, maka yang lain akan merasakan sakit. Kalau kita mencela orang lain, artinya kita sedang menyakiti tubuh kita sendiri. Bukankah begitu, hadirin? Lalu, pantang bagi seorang muslim menjadi biang kerok. Disebabkan apa? Disebabkan penyebaran fitnah, pembulian, dan adu domba. Lalu, apa arti persaudaraan jika kita seperti ini? Ingat saudara, kita adalah manusia yang diciptakan sebagai makhluk yang mulia. Karenanya, hukum Islam lahir didasarkan pada spirit mengagungkan Tuhan dan memuliakan sesama dengan menjunjung tinggi akhlak. Hadirin sahabat dai-daiyah rahimakumullah. Berbicara tentang bullying yang semakin booming, bahwasanya sudah ada sejak 14 abad yang lalu. Kita tahu bahwa 23 tahun Rasul berjuang menegakkan risalah Islam. Banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi, berupa cacian, makian, siksaan, pemboikotan, bahkan rencana pembunuhan. Tetapi Rasul tidak bergeming. Beliau tetap istiqomah menegakkan agama Islam. Lalu bagaimana ketika penduduk Madinah ketika hijrah sering memanggil kawan dengan berbagai julukan? Tidak jarang julukan itu bernada ejekan dan hinaan. Sebagai rujukan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. La yaskhar qaumun
kau mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Maka dari itu, Islam melarang pembulian, baik kepada sesama muslim atau non-muslim, baik kepada yang dikenal atau yang tidak dikenal, baik kepada makhluk yang berakal maupun yang tidak berakal. Jangan mentang-mentang kaya, pintar, cantik, dan tampan, lalu semena-mena mengejek dan meremehkan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Saudara-saudaraku, timbul sebuah pertanyaan, cara mencegah bullying. Dikutip dari Halodoc, cara mencegah bullying. Yang pertama yaitu berikan rasa aman. Yang kedua, janganlah bertindak kasar. Yang ketiga, berikan komunikasi dan perlindungan. Yang keempat, berikan edukasi yang relevan. Stop bullying. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.